Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cahaya iman. Selamat datang di channel kita, tempat kita belajar bersama tentang rahasia kehidupan, tauhid, makrifat, dan perjalanan hati dari Allah kembali kepada Allah. Pernahkah kalian bertanya pada diri sendiri, dari mana kita datang? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Dan kemana akhirnya kita akan kembali? Di video kali ini, kita akan menelusuri jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terdalam itu, sambil belajar bersama, merenung, dan menemukan makna hidup yang hakiki. Jadi mari kita buka hati, buka pikiran, dan siap menyelami rahasia kehidupan bersama. Jangan lupa siapkan secangkir teh atau kopi, karena perjalanan ini akan membawa kita merenung cukup dalam. Saudaraku yang dirahmati Allah, ucap sang guru dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Pernahkah engkau merenung dari mana sesungguhnya kita datang dan kemana akhirnya kita akan kembali? Murid yang duduk di hadapannya menunduk, mencoba meresapi pertanyaan itu. Guru, sejak kecil aku diajarkan bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tetapi semakin aku dewasa, aku merasa kalimat itu sangat dalam dan aku belum mampu memahami seluruh maknanya. Sang guru tersenyum. Benar sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 156. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan hanya kepadanya lah kami kembali. Kalimat ini tidak hanya kita ucapkan ketika ditimpa musibah, melainkan sebuah rahasia kehidupan yang harus kita renungkan setiap saat. Ketika manusia sadar bahwa dirinya sepenuhnya milik Allah, maka ia akan meletakkan seluruh langkahnya dalam bingkai pengabdian. Murid itu menatap sang guru dengan penuh perhatian. Apakah itu berarti hidup kita tidak pernah benar-benar milik kita, guru? Ya, jawab sang guru sambil menatap langit seakan sedang membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Hidup ini hanyalah amanah. Ruh kita ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad, dan jasad ini pun akan kembali menjadi tanah. Ruh akan kembali kepada sang pemilik, dan jasad akan kembali ke bumi yang dahulu menjadi asalnya. Inilah perjalanan agung manusia, dari Allah menuju Allah. Maka barang siapa yang lupa arah kembali, hidupnya akan disibukkan oleh dunia yang fana. Murid itu menarik napas panjang. Guru, apakah dengan kesadaran itu kita harus meninggalkan dunia sepenuhnya? Sang guru menggeleng pelan. Tidak, dunia bukan untuk ditinggalkan, tetapi untuk dijadikan jalan. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, jadilah engkau di dunia ini seperti seorang musafir atau seorang yang sedang melintas di jalan. Artinya, kita boleh memanfaatkan dunia, bekerja, berusaha, membangun keluarga, bahkan menikmati karunia yang halal. Tetapi semua itu jangan membuat kita lupa bahwa dunia hanyalah persinggahan, bukan tujuan akhir. Murid itu meneteskan air mata. Aku mulai mengerti, guru, betapa banyak waktu yang kuhabiskan mengejar hal-hal yang sesungguhnya tidak akan pernah kubawa pulang. Sang guru menepuk bahunya penuh kasih sayang. Inilah awal dari makrifat, anakku. Ketika engkau menyadari bahwa setiap langkah adalah perjalanan menuju Allah, maka engkau akan memperhatikan bagaimana engkau berjalan. Apakah engkau berjalan dengan cahaya iman, atau engkau berjalan dalam kegelapan hawa nafsu? Maka rahasia kehidupan yang pertama adalah, sadarlah bahwa engkau bukan milikmu sendiri. Engkau datang dari Allah, engkau hidup dengan izin Allah, dan engkau akan kembali kepada Allah. Guru, tanya murid itu dengan suara ragu, kalau semua kembali kepada Allah, mengapa manusia sering merasa kehilangan ketika ditinggal orang yang dicintai atau kehilangan harta benda? Sang guru menunduk sejenak, kemudian menatap mata murid itu dengan lembut. Karena banyak dari kita lupa bahwa dunia ini hanyalah cermin sementara dari kehidupan yang hakiki. Hati manusia mudah terikat pada sesuatu yang fana, sehingga ketika benda atau orang yang dicintai itu pergi, hatinya seakan hancur. Padahal yang pergi bukanlah hakikat, melainkan bentuk sementara yang Allah pinjamkan. Murid itu mengangguk pelan. Apakah ini berarti semua rasa kehilangan sebenarnya adalah ujian, guru? Benar, anakku. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 185, Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu.
Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapat kemenangan. Dari ayat ini kita belajar bahwa kehilangan di dunia hanyalah permulaan dari perjalanan kembali kepada Allah. Kita diuji agar hati tidak terlalu melekat pada dunia, tetapi tetap teguh menghadap kepada Sang Pencipta. Murid itu termenung, kemudian berkata, "Tetapi Guru, bagaimana cara agar hati tidak terlalu terikat pada dunia, sementara dunia ini memang tempat kita hidup sehari-hari?" Sang Guru tersenyum. "Ini adalah inti dari makrifat. Ketika engkau menyadari hakikat bahwa setiap nikmat, setiap nafas, dan setiap kesempatan adalah amanah dari Allah, maka engkau akan memanfaatkan dunia bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai sarana ibadah. Misalnya, bekerja bukan sekadar untuk mendapatkan uang, tetapi untuk memberi manfaat, menunaikan kewajiban, dan mensyukuri karunia Allah. Saat itulah hidup menjadi ringan, karena dunia bukan beban, melainkan ladang amal menuju Allah." Murid itu menatap sang guru dengan mata yang mulai basah. "Aku ingin hidup seperti itu, Guru, agar setiap langkahku berarti dan tidak sia-sia." Sang guru menepuk bahunya, lalu berkata, "Itulah langkah awal menuju pemahaman hakiki." Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir." Maksudnya, seorang mukmin yang menyadari hakikat hidup dan akhirat akan merasa dunia ini penuh batas dan ujian. Dunia bukan tempat menetap, sehingga dia belajar untuk menempatkan setiap hati, pikiran, dan tindakan dalam kerangka ketaatan kepada Allah. Sedangkan orang yang lupa kepada Allah, dunia justru menjadi tempat kenyamanan semu dan sumber kesesatan. Murid itu menarik napas dalam-dalam, mencoba menyerap setiap kata. "Jadi Guru, rahasia kehidupan yang kedua ini adalah belajar memandang dunia sebagai sarana, bukan tujuan?" Sang guru mengangguk. "Tepat sekali, dan ini bukan pelajaran yang bisa didapat hanya dengan mendengar. Ia harus dirasakan melalui refleksi, doa, dan perenungan mendalam. Setiap kali engkau merasa kehilangan, bersedih, atau tergoda dunia, tanyakan pada dirimu, apakah ini mengikatku pada Allah atau menjauhkan darinya? Dengan kesadaran ini, engkau akan mulai mengerti perjalanan agung manusia. Dari Allah hidup di dunia dengan amanah dan kembali kepada Allah dengan hati yang bersih." Murid itu menatap sang guru dengan mata penuh pertanyaan. "Guru, jika hidup ini hanyalah sementara, bagaimana kita bisa menemukan ketenangan di dunia yang penuh kesibukan dan godaan?" Sang guru menghela napas panjang, kemudian berkata, "Anakku, ketenangan hakiki tidak diperoleh dari dunia, melainkan dari hati yang sadar akan Allah." Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Sesungguhnya ketenangan jiwa terdapat dalam mengingat Allah. Ingatlah, setiap hembusan napasmu, setiap detak jantungmu, setiap langkahmu adalah karunia Allah. Jika engkau mampu menyadarinya, dunia akan terasa ringan, meski kesulitan datang silih berganti." Murid itu mencoba merenung. "Tapi Guru, bagaimana caranya agar hati selalu mengingat Allah? Kadang aku merasa lalai dan terhanyut dalam urusan duniawi." Sang guru tersenyum penuh kasih. "Itulah sebabnya kita memerlukan zikir dan doa. Zikir bukan sekadar ucapan, tetapi latihan hati untuk selalu menautkan diri kepada Allah. Ketika engkau mengingat Allah sebelum memulai pekerjaan, sebelum makan, bahkan sebelum tidur, engkau menegaskan bahwa setiap langkah adalah bagian dari perjalanan kembali kepada Allah. Dan ketika engkau lupa, cukup sadar dan kembali, karena Allah Maha Pengampun dan selalu menyambut hambanya yang ingin kembali." Murid itu menunduk, suaranya bergetar. "Guru, aku merasa hidup ini begitu berat. Terkadang aku bertanya, apakah aku mampu menjalani kehidupan yang benar-benar sadar akan Allah?" Sang guru menepuk pundaknya. "Anakku, tidak ada yang sempurna dalam perjalanan ini. Bahkan para sahabat Rasulullah pun berjuang untuk menjaga hatinya tetap fokus pada Allah. Kuncinya adalah niat yang tulus. Allah menilai dari niat. Jika niatmu benar untuk mendekatkan diri kepadanya, maka setiap usaha, setiap doa, setiap zikirmu akan menjadi cahaya yang menuntunmu kembali." Murid itu menarik napas dalam-dalam, kemudian bertanya lagi,
Apakah kesadaran ini yang membuat manusia mampu menghadapi musibah dan kehilangan dengan lapang dada, Guru? Ya, jawab sang guru. Ketika engkau menyadari bahwa hidup ini hanyalah titipan, maka kehilangan tidak lagi menimbulkan putus asa. Seorang hamba yang memahami makna ini akan berkata seperti yang diajarkan oleh Allah dalam Quran, surat Al-Baqarah, ayat 156. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Dengan kalimat itu, hati menjadi ringan, kesedihan menjadi pembelajaran, dan kehidupan menjadi sarana untuk memperkuat ikatan dengan Sang Pencipta. Murid itu menunduk, meneteskan air mata. Aku ingin sampai pada tahap itu, Guru, agar setiap rasa sedih, setiap cobaan bisa menjadi jalan kembali kepada Allah. Sang guru tersenyum. Itulah hakikat makrifat, anakku. Ketenangan, keberanian, dan kebijaksanaan muncul ketika engkau menyadari bahwa semua yang kau miliki hanyalah pinjaman dan tujuan akhir adalah kembali kepada Allah. Maka rahasia kehidupan yang ketiga adalah belajar menghadapi dunia dan setiap cobaan dengan kesadaran akan hakikat perjalananmu. Dunia hanyalah ladang amal, ujian, dan pengingat akan kebesaran Allah. Dan setiap langkah yang engkau ambil dengan niat yang benar akan mendekatkanmu kepadanya. Murid itu mengangguk mantap, merasakan hati yang mulai terbuka dan damai. Aku mulai mengerti, Guru. Setiap detik kehidupan ini adalah kesempatan untuk kembali, dan setiap kesadaran akan Allah adalah jalan menuju rahmat-Nya. Murid itu menatap sang guru dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Guru, aku masih bertanya-tanya. Jika semua hidup ini hanya sementara, apakah kita harus meninggalkan semua kesenangan duniawi? Apakah manusia seharusnya hidup hanya untuk beribadah saja? Sang guru tersenyum lembut dan menunduk, seakan sedang menyusun kata-kata terbaik untuk menjawab pertanyaan itu. Anakku, hidup di dunia bukan untuk meninggalkan segala hal yang Allah ciptakan, melainkan untuk menggunakannya dengan cara yang benar. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, manfaatkan dunia untuk kebaikanmu, tetapi jangan sampai dunia menjadi tujuanmu. Dunia adalah ladang yang Allah berikan agar kita menanam amal baik dan menyemai ketaatan. Kesenangan yang halal bukanlah larangan. Yang terlarang adalah ketika kesenangan itu mengalihkan hati dari Allah. Murid itu mengerutkan alisnya, berusaha mencerna. Jadi guru, dunia ini bisa menjadi teman sekaligus ujian. Bagaimana kita tahu bahwa kita tidak terlalu terikat padanya? Sang guru mengangguk perlahan. Ya anakku, dunia memang teman sekaligus ujian. Rahasianya terletak pada niat dan kesadaran. Ketika engkau melakukan sesuatu, tanyakan pada dirimu, apakah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah atau hanya untuk kepuasan diri semata? Misalnya, engkau bekerja bukan hanya untuk memperoleh uang, tetapi juga agar dapat memberi manfaat, menolong sesama, dan beribadah melalui pekerjaanmu. Inilah prinsip makrifat. Segala aktivitas di dunia harus menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekadar mengejar kesenangan atau kebanggaan diri. Murid itu menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca. Aku rasa ini sulit, Guru. Kadang aku merasa tergoda, terbuai oleh dunia, dan lupa bahwa tujuan akhir adalah kembali kepada Allah. Sang guru tersenyum penuh kelembutan. Itulah sifat manusia, anakku. Allah menciptakan manusia dengan hawa nafsu agar kita diuji, agar kita belajar menaklukkan diri dan menempatkan Allah di atas segalanya. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 162, Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jika kita memahami ayat ini dengan sungguh-sungguh, maka setiap perbuatan kita akan berada dalam bingkai ketuhanan, dan dunia tidak akan menjadi penghalang dalam perjalanan kembali kepada Allah. Murid itu menunduk, suaranya bergetar. Jadi rahasia kehidupan yang keempat ini adalah belajar menempatkan dunia sebagai sarana, bukan tujuan akhir, Guru. Sang guru mengangguk mantap. Tepat sekali, ketika engkau menempatkan dunia sebagai sarana, maka engkau tidak akan takut kehilangan, tidak akan terhanyut dalam kesenangan, dan setiap langkahmu akan menjadi ibadah. Dunia tetap bisa dinikmati, tetapi dengan kesadaran bahwa semua ini sementara,
dan yang kekal hanyalah hubunganmu dengan Allah. Inilah jalan yang ditempuh para wali dan orang-orang yang memiliki makrifat. Mereka hidup di dunia tanpa menjadi budak dunia. Murid itu tersenyum tipis, seakan hatinya mulai terbuka. Aku ingin belajar hidup seperti itu, Guru, agar setiap tindakan, setiap pilihan, selalu mengingat Allah dan mendekatkan aku kepadanya. Sang guru menepuk bahunya dengan lembut. Inilah awal dari perjalanan hakiki anakku. Setiap kesadaran tentang hakikat dunia, setiap usaha untuk menjaga niat tetap murni adalah langkah-langkah menuju rahasia kehidupan yang sesungguhnya. Dari Allah kita datang, di dunia kita diuji, dan kepada Allah kita akan kembali. Ingatlah, dunia hanyalah jembatan sementara. Yang penting adalah menyeberang dengan selamat menuju Allah. Murid itu menatap sang guru dengan tatapan serius, mencoba menyerap setiap kata yang diucapkan. Guru, aku ingin memahami lebih jauh. Jika dunia hanyalah sementara dan hidup ini ujian, apakah semua kesulitan dan cobaan yang kita alami memiliki makna tertentu? Sang guru mengangguk perlahan, matanya menatap jauh seakan melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Anakku, setiap kesulitan, setiap penderitaan, setiap ujian yang datang dalam hidupmu adalah sarana untuk mendekatkanmu kepada Allah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Setiap ujian diberikan sesuai dengan kemampuan kita, agar hati tetap belajar bersandar kepada Allah, bukan kepada manusia atau dunia. Ketika engkau menyadari hal ini, kesedihan berubah menjadi pelajaran, dan penderitaan menjadi jalan menuju kemurnian hati. Murid itu mengerutkan alisnya, suaranya bergetar. Tapi guru, terkadang aku merasa tidak kuat menghadapi cobaan. Rasanya dunia begitu berat, dan hatiku mudah putus asa. Sang guru menepuk pundaknya dengan lembut. Itulah fitrah manusia, anakku. Allah menciptakan kita dengan kelemahan agar kita selalu membutuhkannya. Seorang hamba yang sadar bahwa setiap kesulitan datang dari Allah dan setiap kesenangan adalah karunia-Nya akan belajar bersabar. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, tidaklah seorang hamba diuji dengan sesuatu yang tidak ia mampu, kecuali Allah memberikan jalan keluar bersamanya. Jadi, cobaan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyucikan, memperkuat iman, dan mendekatkan hati kepada Allah. Murid itu menunduk, mencoba mencerna kata-kata itu. Aku mulai mengerti, Guru. Cobaan bukan hanya sekadar penderitaan, tetapi juga sarana agar kita menyadari hakikat hidup dan menguatkan ikatan dengan Allah. Sang guru tersenyum penuh kasih. Tepat, anakku. Inilah hakikat makrifat. Menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah amanah dan petunjuk dari Allah. Bahkan hal-hal yang tampak buruk atau menakutkan sekalipun mengandung hikmah tersembunyi. Jika engkau mampu melihat dunia dengan mata hati yang bersih, maka setiap ujian menjadi cermin untuk menilai seberapa dekat engkau kepada Allah. Dan setiap keberhasilan menjadi pengingat bahwa karunia-Nya tidak terbatas. Murid itu menarik napas panjang, matanya mulai berkaca-kaca. Jadi guru, rahasia kehidupan yang kelima ini adalah belajar memahami dan menerima setiap ujian dengan hati yang bersandar kepada Allah. Sang guru mengangguk mantap. Ya anakku, saat engkau mampu melihat ujian sebagai jalan untuk kembali kepada Allah, engkau akan menemukan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Dunia tidak lagi menakutkan dan hati tidak lagi resah. Seorang mukmin yang memahami hakikat ini tahu bahwa kehilangan, kesedihan, maupun cobaan hanyalah sementara dan semuanya akan diganti dengan pahala yang abadi. Bahkan kesulitan terbesar sekalipun dapat menjadi ladang amal jika engkau bersabar dan berserah diri kepada Allah. Murid itu menunduk sambil tersenyum tipis, hatinya terasa ringan. Aku ingin belajar bersabar dan menerima setiap ujian, Guru, agar hidupku lebih bermakna dan setiap langkahku mendekatkan aku kepada Allah. Sang guru menepuk bahunya lembut dan berkata, inilah kunci perjalanan manusia yang sejati. Sadar bahwa kita berasal dari Allah, hidup di dunia sebagai sarana ujian dan amal, dan kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, sabar, dan penuh kesadaran.
Rahasia kehidupan yang kelima adalah menerima, memahami, dan menjadikan setiap ujian sebagai jalan pulang kepadanya. Murid itu menatap guru dengan penuh rasa ingin tahu. Guru, aku ingin tahu lebih dalam. Jika setiap langkah kita harus mengarah kembali kepada Allah, bagaimana caranya agar kita bisa tetap istiqomah dalam iman, sementara dunia begitu penuh godaan dan kesibukan? Sang guru tersenyum menatap muridnya dengan lembut. Istiqomah anakku bukanlah sesuatu yang mudah. Bahkan para sahabat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun berjuang mempertahankan istiqomahnya. Rahasianya terletak pada konsistensi dalam mengingat Allah dan menegakkan niat. Setiap perbuatan yang engkau lakukan, sekecil apapun, jika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan menjadi batu fondasi yang menguatkan imanmu. Dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2, Allah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk di sini berarti menghadirkan hati, bukan sekadar tubuh. Ketika hati fokus pada Allah, engkau akan menemukan kekuatan untuk tetap teguh. Murid itu mengangguk, tetapi masih terlihat ragu. Tapi guru, kadang aku merasa hatiku lemah. Godaan, rasa malas, dan hawa nafsu sering menghalangi. Apakah itu wajar? Sang guru mengangguk. Sangat wajar anakku. Itulah fitrah manusia. Allah menciptakan kita dengan kelemahan agar kita selalu membutuhkannya. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Tetapi di dalam keduanya ada kebaikan. Usahakan yang terbaik untuk dirimu. Artinya kelemahanmu bukan alasan untuk menyerah, tetapi panggilan untuk terus mendekat kepada Allah melalui usaha, doa, dan zikir. Murid itu menarik napas panjang, menatap guru dengan mata yang mulai basah. Jadi, istiqomah bukan berarti tidak pernah jatuh, tetapi terus bangkit dan kembali kepada Allah. Sang guru tersenyum penuh kasih sayang. Tepat sekali anakku. Bahkan Rasulullah sendiri menegaskan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Setiap kali engkau tersandung, yang penting adalah segera sadar, bertaubat, dan kembali. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Murid itu menunduk, perlahan tersenyum, seolah hatinya mulai dipenuhi cahaya pengertian. Aku ingin menjadi seperti itu guru, agar setiap jatuhku bukan akhir, tetapi langkah untuk lebih dekat kepada Allah. Sang guru menepuk pundaknya dengan lembut. Itulah hakikat makrifat anakku. Istiqomah tidak hanya soal konsistensi fisik atau ritual, tetapi konsistensi hati dalam menegakkan ketaatan kepada Allah. Setiap zikir, setiap sholat, setiap amal kecil yang engkau lakukan dengan kesadaran akannya akan menjadi penuntunmu kembali kepadanya. Rahasia kehidupan yang keenam ini adalah memahami bahwa istiqomah adalah perjalanan hati, jatuh, bangkit, dan terus menapaki jalan pulang menuju Allah. Murid itu mengangguk mantap, hatinya terasa hangat. Aku mulai mengerti guru, setiap langkah sekecil apapun, jika diniatkan untuk Allah, akan membawa aku semakin dekat kepadanya. Istiqamah adalah jalan yang harus kujalani dengan sabar dan penuh kesadaran. Sang guru tersenyum, menatap langit sejenak, lalu menatap muridnya kembali. Betul anakku, dan perjalanan ini dari Allah kita datang, di dunia kita diuji dan belajar istiqamah, adalah bagian dari rahasia terbesar kehidupan. Kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, teguh, dan penuh kesadaran. Murid itu menatap sang guru dengan penuh rasa ingin tahu dan sedikit kegelisahan. Guru, aku sering bertanya-tanya, jika tujuan akhir kita adalah kembali kepada Allah, bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia yang penuh aktivitas dan perjalanan spiritual kita? Sang guru tersenyum lembut dan menunduk, seakan sedang menyusun kata-kata yang tepat. Anakku, keseimbangan ini adalah inti dari kehidupan yang diridai Allah.
Dunia dan akhirat bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua sisi dari satu mata uang. Dunia adalah tempat menanam amal, dan akhirat adalah tempat memanen hasilnya. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, seorang mukmin harus menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhiratnya. Artinya, seorang hamba tidak boleh terlalu tenggelam dalam urusan dunia, tetapi juga tidak boleh melupakan tanggung jawabnya di dunia. Murid itu menunduk, mencoba mencerna. Tapi guru, kadang aku merasa terlalu sibuk dengan pekerjaan, keluarga, dan urusan sehari-hari. Aku takut tidak punya waktu untuk mengingat Allah dan memperbaiki diri. Sang guru mengangguk perlahan. Itulah ujian terbesar manusia, anakku. Allah memberikan kita waktu, tenaga, dan akal untuk mengelola hidup ini. Rahasianya adalah kesadaran. Jika setiap pekerjaan, setiap interaksi, setiap tanggung jawab diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dunia pun menjadi ladang ibadah. Misalnya, ketika engkau bekerja dengan niat mencari rezeki yang halal, menjaga amanah, dan memberi manfaat bagi sesama, engkau sedang beribadah. Ketika engkau berinteraksi dengan keluarga dengan sabar, penuh kasih dan adil, itu juga termasuk ibadah. Dengan cara ini, dunia dan akhirat berjalan seiring tanpa saling meniadakan. Murid itu menarik napas panjang, matanya mulai berkaca-kaca. Aku mulai mengerti, guru. Jadi keseimbangan itu bukan berarti mengurangi urusan dunia, tetapi menempatkan semuanya dalam niat yang benar untuk Allah. Sang guru tersenyum, menepuk pundaknya. Tepat sekali, anakku. Dan untuk menjaga keseimbangan itu, engkau membutuhkan kesadaran terus-menerus. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya refleksi diri. Setiap malam, evaluasilah amalanmu, tanyakan pada dirimu. Apakah semua langkahku mengarah kepada Allah? Apakah aku menggunakan waktu dan tenagaku untuk sesuatu yang membawa keberkahan? Dengan cara ini, engkau akan terhindar dari kesibukan yang hanya sia-sia dan selalu menapaki jalan menuju Allah. Murid itu menunduk, suara hatinya mulai tenang. Jadi rahasia kehidupan yang ketujuh ini adalah belajar menyeimbangkan dunia dan akhirat melalui kesadaran dan niat yang lurus, guru. Sang guru mengangguk mantap. Ya, anakku, keseimbangan bukan hanya soal waktu atau fisik, tetapi soal hati. Hati yang sadar akan Allah akan membuat setiap tindakan di dunia menjadi ibadah, dan setiap langkah menuju akhirat menjadi ringan. Dunia bukan tujuan, tetapi sarana. Akhirat adalah tujuan, dan Allah adalah arah yang harus diikuti. Maka ketika engkau menyeimbangkan keduanya dengan kesadaran, engkau akan hidup dengan damai, sabar, dan selalu mengingat Sang Pencipta. Murid itu tersenyum, hatinya terasa hangat dan terbuka. Aku ingin belajar hidup seperti itu, guru, agar setiap detik kehidupanku, setiap langkah, dan setiap niat selalu mengingat Allah dan mendekatkan aku kepadanya. Sang guru menatap muridnya dengan mata penuh kasih. Itulah inti dari perjalanan manusia, anakku. Dari Allah kita datang, di dunia kita diuji, dan dengan keseimbangan, kesadaran, dan niat yang benar, kita kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, teguh, dan penuh cinta kepadanya. Rahasia kehidupan yang ketujuh adalah menemukan keseimbangan yang membawa kita selalu dekat kepada Allah. Murid itu menatap sang guru dengan mata yang bersinar, seolah siap menyerap setiap hikmah terakhir. Guru, setelah semua yang engkau ajarkan, aku mulai memahami perjalanan hidup ini. Tapi bagaimana agar semua pelajaran ini benar-benar menjadi bagian dari hatiku dan bukan hanya pemahaman di kepala? Sang guru tersenyum lembut lalu menatap muridnya dengan penuh kasih. Anakku, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Pemahaman akan makna, kehidupan hanyalah awal. Penerapan itulah yang membuat hatimu dekat dengan Allah. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar dan mengamalkan adalah jalan menuju ketakwaan dan makrifat. Setiap pelajaran yang engkau pahami harus diiringi dengan tindakan nyata. Salat dengan khusyuk, zikir dengan hati, sedekah dengan tulus, dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Murid itu menunduk, suaranya lembut. Jadi guru, rahasia terbesar kehidupan adalah menjadikan semua yang kita pelajari sebagai amal,
sehingga hati selalu terikat kepada Allah? Sang guru mengangguk mantap. Benar anakku, dari Allah kita datang, di dunia kita diuji dan belajar, dan kepada Allah kita kembali. Setiap langkah, setiap pilihan, dan setiap niat harus menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Dunia hanyalah persinggahan sementara, ladang amal dan ujian. Akhirat adalah tujuan dan Allah adalah arah. Ketika engkau menyadari hal ini dan mengamalkannya, hidupmu akan penuh makna, hatimu tenang, dan jiwamu damai. Inilah hakikat makrifat dan rahasia kehidupan murid. Itu menarik napas panjang, mencoba meresapi kata-kata guru. Aku ingin hidup seperti itu guru, agar setiap nafas, setiap langkah, dan setiap pekerjaan yang kulakukan selalu mengingat Allah dan menjadi sarana kembali kepadanya. Sang guru menepuk pundaknya lembut. Inilah tujuan akhir pendidikan spiritual anakku. Tidak cukup hanya memahami, tetapi harus menempatkan Allah di pusat kehidupanmu. Setiap tindakan harus bernilai ibadah, setiap cobaan menjadi jalan penyucian hati, dan setiap keberhasilan menjadi pengingat akan karunia Allah. Maka rahasia kehidupan yang kedelapan adalah hidup dengan kesadaran penuh akan asal muasal kita dari Allah, perjalanan kita di dunia sebagai amanah, dan kepulangan kita kepada Allah dengan hati yang bersih, ikhlas dan tunduk. Murid itu tersenyum, hatinya terasa ringan, seolah beban dunia yang sebelumnya menekan, kini terangkat. Aku mulai mengerti guru, hidup ini bukan sekadar ada dan pergi, tetapi perjalanan yang syarat makna. Setiap langkah adalah kesempatan untuk kembali kepada Allah, dan setiap perasaan, bahagia maupun sedih, adalah pengingat akan kebesarannya. Sang guru menatap muridnya dengan penuh kelembutan. Ingatlah selalu anakku, Allah selalu menunggu hambanya kembali. Tidak ada kesalahan yang terlalu besar, tidak ada dosa yang terlalu berat, selama engkau bertaubat dengan sungguh-sungguh dan berusaha mendekat kepadanya. Dari Allah kita datang, melalui dunia kita belajar dan diuji, dan kepada Allah kita kembali. Ketika engkau memahami dan mengamalkan perjalanan ini, engkau telah menemukan rahasia kehidupan yang sesungguhnya. Murid itu menunduk, air matanya menetes perlahan, namun wajahnya bersinar damai. Terima kasih, si guru. Aku akan selalu berusaha menjaga hati, menyeimbangkan dunia dan akhirat, serta menjadikan setiap langkah sebagai jalan kembali kepada Allah. Sang guru tersenyum, matanya berbinar penuh harapan. Itulah hakikat kehidupan anakku, rahasia terbesar yang akan membimbingmu dari lahir hingga kembali kepada Sang Pencipta. Alhamdulillah, sahabat cahaya iman, kita telah menelusuri perjalanan hidup dari Allah di dunia hingga kembali kepada Allah. Semoga setiap kata, setiap renungan, dan setiap hikmah yang kita pelajari bersama hari ini menjadi pengingat untuk menyeimbangkan dunia dan akhirat, menjaga niat kita, serta mendekatkan hati kita kepada Sang Pencipta. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar dan merenung bersama. Tinggalkan juga komentar di bawah, apa hikmah terbesar yang kalian rasakan hari ini, atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita bahas di video selanjutnya. Ingatlah sahabatku, perjalanan ini tidak berhenti di sini. Mari kita terus belajar, merenung, dan memperbaiki diri agar setiap langkah, setiap nafas selalu mengingat Allah dan mendekatkan kita kepadanya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.